batik khas Papua Barat pada Lomba Fashion Show. Anggota DPR Papua Barat Daya resmi dilantik. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 11 Oktober 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Yanto Idorwai. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menanggapi, menurutnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi pada tahun 2025 mencapai 167 miliar lebih. Rapat koordinasi pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 mengalami penurunan mencapai 167 miliar lebih. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat ketika menyerahkan dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya mengatakan tahun 2025 DBH migas dan gas bumi mengalami penurunan. Gubernur meminta kepada sekretaris daerah untuk mensandingkan ekspor migas yang berasal dari Papua Barat Daya mengalami peningkatan namun bagi hasil menurun. Penjabat Gubernur berharap agar perlu dicermati karena bagi hasil minyak dan gas bumi merupakan hak konsekuensi yang dapat diolah sesuai ketentuan dana bagi hasil. Karena itu saya sudah minta kepada Pak Sekda untuk dicermati barang ini disandingkan dengan ekspor migas kita yang berasal dari kita di sini. Karena sepintas saya lihat laporan BPS, ekspor minyak kita itu bertambah, meningkat, tapi kenapa bagi hasilnya menurun? Nah, ini yang disesuaikan. Ya, jadi perlu kita cermati, kita jangan terima-terima begini saja. Kita tidak tahu hak kita sebenarnya itu berapa. Ya, kalau kita tidak bisa hitung, kita tidak akan ahli untuk menghitungnya. Karena ini persoalan hak itu. Ini bukan sumbangan biasa, tapi ini karena memang konsekuensi dari apa yang ada di sini sumber dana kita yang didapat di sini dan kemudian diolah dan ada sesuai ketentuan dan bagi hasilnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya Harjanto mengatakan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebelumnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena masih satu bersama Provinsi Papua Barat, di mana Kabupaten Bintuni masuk dalam satu daerah penghasil gas. Sementara pada tahun 2024, APBD Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan mencapai 1,2 triliun. Menurutnya dampak penurunan dana bagi hasil migas dan gas bumi dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan SDM Kementerian Keuangan mempertanyakan angka DBH dari tahun mengalami penurunan. Meski daerah Papua Barat Daya juga penghasil minyak di wilayah Kabupaten Sorong. Yang menjadi permintaan Pak Gubernur tadi, kita diminta koordinasi dengan SDM dan Kemenkeu. Kenapa angka migas kita itu dari tahun ke tahun semakin turun? Terlepas kita bukan perhitungan satu dengan Papua Barat, tapi kan kita juga punya minyak di Kabupaten Sorong. Dan kemudian ada eksplorasi di tempat-tempat lain juga. Oleh karena itu, ini disebabkan karena masih di Jakarta. Kalau perlu rapat dengan mereka, mempertanyakan apa sih menyebabkan angka-angka kita semakin turun. Kita nggak tahu apakah produksi kita turun atau produksi kita naik, karena kita untuk mengecek itu kan sulit ya. Oleh karena itu kita diminta untuk koordinasi dengan Pertamina dalam waktu dekat. Paling tidak kita ada gambaran lagi untuk 2026. 21 sekali lagi.
Dalam rapat pembagian dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus tahun anggaran 2025 bersama pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Papua Barat mengalami penurunan sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Usai rapat pembagian, surat keputusan terkait penetapan DBH otonomi khusus tahun anggaran 2025 seprovinsi Papua Barat Daya. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat mengambil sumpah dan janji 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029 hari ini Jumat 11 Oktober 2024. Papua Barat Daya, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Daya melantik dan mengambil sumpah janji 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya terpilih hasil pemilu serentak 14 Februari periode 2024-2029 yang berlangsung di Gedung Convention Center Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 11 Oktober 2024. Rangkaian pelantikan tersebut melalui rapat istimewa Dewan Rakyat Papua yang dipimpin Ketua DPR Papua Barat Daya sementara Hendrik Wairara. Pelantikan 35 anggota DPR Papua Barat Daya berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 4262 tahun 2024. Usai pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Rohaniawan dan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, DPR sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Lanjut kata Musaad, setiap anggota DPRP dipilih dalam pencalonannya tahapan politik. Hal ini memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang memungkinkan calon yang maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya anggota DPRP memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari rakyat politik. Meski demikian, yang perlu digarisbawahi sebesar apapun kepentingan partai politik, hendaklah tempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Penjabat Gubernur juga ingatkan bahwa DPRP saat menjalankan tugas diawasi oleh penegak hukum lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan BPKP. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan DPRP sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRP dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang memungkinkan calon yang maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRP memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu juga digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dihadiri Muspida Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara mendorong UMKM lokal di Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau masyarakat Papua Barat untuk mengkonsumsi produk lokal dari Papua Barat. Pada momen hari ulang tahun Provinsi Papua Barat ke-25 tahun, penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau kepada masyarakat Papua Barat untuk mengkonsumsi produk lokal. Hal tersebut merupakan dukungan bagi UMKM lokal yang ada di Papua Barat untuk tetap berinovasi, maju, dan bisa bersaing di wilayah Papua hingga nasional. Produk lokal yang saat ini berada di bawah binaan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Operasi dan UMKM, selain di bidang kuliner dan juga di bidang seni dan budaya, melalui pameran UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, merupakan sarana untuk promosi produk lokal yang dibuat. Ali Baham Tembong Mere dalam sambutannya mengatakan,
Kegiatan yang strategis dan melibatkan pelaku UMKM merupakan hal positif yang dilaksanakan. Untuk itu, penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pelaku UMKM di Papua Barat dengan mengonsumsi produk lokal yang ada di Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang strategis dan menjadi bagian yang penting dalam rangka pengembangan pelaku UMKM. Terlebih kegiatan ini ditamakan untuk pengembangan UMKM. Untuk itu pada kesempatan ini saya mendorong kepada seluruh masyarakat untuk memakai dan mengonsumsi produk-produk lokal. Sudah seharusnya kita bangga dengan produk lokal, sehingga produk-produk UMKM lokal akan bertumbuh dan menjadi raja di rumah sendiri. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa daerah senantiasa berupaya untuk memberikan ruang publik bagi pelaku UMKM agar dapat terus berdaya, tumbuh dan dikenal luas oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh khas Papua Barat kalau kita membawa ke luar daerah. Semoga upaya pemerintah dapat mencapai cita-cita bersama, yakni menjadikan UMKM Provinsi Papua Barat yang lebih dikenal dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Papua Barat. Melalui program pameran yang digelar pemerintah, diharapkan kepada pelaku usaha UMKM di Papua Barat dapat terus mengembangkan diri dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk unggulan asal Papua Barat yang bisa diterima di pasar lokal dan juga pasar nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Tembok Mere membuka lomba fashion show busana batik Papua Barat dan mengajak untuk mengembangkan budaya Papua melalui batik khas Papua Barat. Baham Tembok Mere pada Kamis sore 10 Oktober 2024 secara resmi membuka kegiatan lomba fashion show busana batik Papua. Hadir mendampingi pejabat Gubernur Papua Barat, Ketua TPPKK Provinsi Papua Barat, Nyonya Haja Siti Mardiana Tembok Mere. Dalam kegiatan sehari yang terpusat pada Gedung Auditorium PKK Papua Barat, kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Papua Barat, berbarengan dengan pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Papua Barat ke-25 tahun 2024. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Enos Aronggear, sebelumnya kepada awak media mengatakan, kegiatan digelar dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Papua Barat ke-25 tahun. Disampaikan bahwa lomba fashion show sendiri bertujuan untuk memperkenalkan batik Papua Barat yang memiliki ciri khas tersendiri dari batik-batik lain yang ada di tanah Papua. Kepada kita semua tentang batik khas Papua Barat yang telah muncul motif Papua Barat, yaitu dengan rumah tadi 1000, buah pala, kasuari, satu tumpu 3 batu, dan burung pintar. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pameran. Pada kesempatan tersebut, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Tembok Mere juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan akulturasi budaya, perpaduan dua budaya atau lebih, sehingga menambah keanekaragaman budaya tanpa meninggalkan budaya yang asli. Selain itu, penjabat Gubernur Papua Barat juga menambahkan bahwa tanah Papua memang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya, di mana masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor-sektor tersebut, namun belum tergali atau dimanfaatkan secara optimal. Sesungguhnya adalah miniatur yang sebenarnya dari negara Republik Indonesia. Hal ini karena hampir semua suku Nusantara bersatu dan berkolaborasi dengan orang asli Papua sebagai tuan rumah, mendukung pembangunan di segala bidang di tanah Papua pada umumnya dan Papua Barat secara khusus yang kita cintai. Dan mengembangkan akulturasi budaya, perpaduan dua budaya atau lebih, sehingga menambah keanekaragaman budaya tanpa meninggalkan budaya asli. Telah kita ketahui bersama bahwa tanah Papua yang kita cintai ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Tentunya di mana masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya
dari sektor-sektor tersebut. Namun demikian, kita menyadari potensi-potensi tersebut di atas masih belum tergali atau dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya strategis dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas sehingga mampu secara nyata memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, kegiatan pameran seperti di mana motif yang tertuang dalam batik Papua Barat adalah burung kasuari, burung pintar, rumah kaki seribu, buah pala, lambang satu tungku tiga batu, dan juga tifa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat, Dinas Koperasi dan UMKM menggelar pameran UMKM yang melibatkan 30 peserta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pelaku UMKM di Papua Barat untuk berinovasi sehingga produk lokal Papua Barat dapat merambah hingga pasar nasional. Menyongsong Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-25 tahun 2024, pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang, berbagai kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat banyak dilaksanakan, mulai dari kerja bakti bersama, lomba, dan juga pameran dari setiap perangkat daerah dilaksanakan. Salah satu yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, yakni pameran UMKM dan juga fashion show yang dilaksanakan di lingkungan Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Pameran UMKM yang dilaksanakan diikuti oleh 30 organisasi wanita, serta UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, dengan berbagai produk olahan makanan dan juga kerajinan tangan dipajang di setiap stand. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Enos Aronggear, saat ditemui mengatakan, kedua kegiatan yang dilaksanakan bersama bertujuan agar ada pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dengan antusias dari peserta UMKM serta masyarakat yang berkunjung, ada perputaran uang yang akan berdampak bagi pendapatan ekonomi bagi UMKM di Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut ditambahkan, untuk kemasan setiap produk lokal UMKM di Papua Barat sudah mengikuti perkembangan dan juga memiliki izin, BPOM dan juga halal, sehingga produk UMKM di Papua Barat bisa dipasarkan secara nasional. Perintahkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Sekretaris Provinsi Papua Barat, Bapak Sekda, untuk kita laksanakan fashion show dan pameran UMKM. Bapak Gubernur dan Bapak Sekda mendesak sekali ini harus dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Dan ini kita lakukan supaya ekonomi kita di Papua Barat ini bisa bertumbuh. Dan ibu-ibu peserta UMKM yang ada begitu antusias, begitu sambut dengan baik. Mereka senang untuk terus mau digalakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena ada pendapatan yang mereka miliki dan kita harapkan seperti itu. Mereka tidak hanya datang pajang jualannya saja, tapi ada yang melirik dan mereka membelanjakan. Dan itu sekarang terjadi. Kita lihat saja di belakang ini sudah ramai, dari OPD-OPD mulai tampil, datang berbelanja. Mereka sudah datang dengan pilihan-pilihan mereka, apa yang mereka senang, mereka belanjakan. Silakan mau kuliner, mau kerajinan, mereka tinggal datang pilih sendiri. Banyak produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM kita ini. Kalau untuk kualitas produk-produknya sendiri bagaimana untuk binaannya? Untuk kualitas produk-produk yang ada ini, hampir sebagian besar itu sudah memiliki perizinan. Mereka sudah memiliki NIB, nomor izin berusaha, kemudian punya PIRT dari kesehatan, dan BPOM itu sudah ada, bahkan ada yang sudah punya halal. Tadi saya sudah kunjungi, banyak yang punya kemasan-kemasan ini sudah punya halalnya. Ada beberapa saja yang belum, tapi sekarang Melalui kegiatan pameran UMKM dan juga fashion show, diharapkan dapat memberikan peluang UMKM di Papua Barat untuk terus berinovasi, menciptakan produk lokal yang bisa berdampak nilai ekonomis, serta memiliki daya saing hingga ke nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat di Kabupaten Manokwari berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dengan adanya gerakan pangan murah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat kembali menggelar gerakan pangan murah
yang berlangsung di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Kamis 10 Oktober 2024. Kegiatan yang dilaksanakan juga dilakukan dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-25 pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan dekat dengan pemukiman warga dinilai sangat bermanfaat karena dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, warga bisa berbelanja kebutuhan keluarga seperti tomat, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, serta minyak goreng dan juga beras. Gerakan pangan murah yang dilaksanakan dinilai sangat membantu warga masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yakni sangat membantu bahan kebutuhan rumah seperti beras, telur, minyak goreng, dan juga sayuran yang bisa didapat dengan harga yang relatif rendah. Kami sangat beruntung dan berterima kasih untuk pemerintahan karena dari provinsi bisa dapat membantu kami masyarakat untuk secara khusus bagi kami masyarakat ekonomi lemah. Bersyukur dan berterima kasih untuk kegiatan ini, yaitu pasar murah yang terjadi di Kelurahan Sowi 4 di Manokwari Selatan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena bisa dapat membantu kami masyarakat yang ekonomi lemah. Itu maka kami pesan untuk secara khusus bagi pemerintahan Provinsi Papua Barat bisa dapat melanjutkan kegiatan pasar murah di berbagai tempat agar kami masyarakat bisa dapat dibantu oleh pemerintah untuk secara khusus bagi kami masyarakat ekonomi lemah. Harganya lebih rendah? Harganya lebih rendah. Seperti apa itu? Ya, dari telur hingga sampai kepada beras, minyak goreng, bahkan sayur-sayuran. Dan terima kasih lagi karena bisa dapat membantu kami masyarakat dalam lingkungan yang ada di Provinsi Papua Barat. Ini harganya dari kisaran berapa sampai berapa nih, Mama? Ya, dari telur bisa 55.000 dan dari beras tadi kami tanyakan beras 10 kilo bisa dapat 120. Jadi kami sangat dapat membantu, sangat membantu. Maka kami menyampaikan banyak terima kasih. Dengan adanya gerakan pangan murah yang dilaksanakan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, warga masyarakat berharap dapat terus dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Manokwari agar dapat membantu warga masyarakat dalam menyiapkan kebutuhan pangan keluarga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tahapan Pilkada Kabupaten Teluk Wondama tengah berjalan dan Ketua KPU Septinus Rumabur memastikan situasi yang kondusif akan terus terjaga hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang.
Tahapan Pilkada Kabupaten Teluk Wondama kini telah memasuki masa kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Teluk Wondama. Secara internal, KPU sendiri telah melakukan berbagai tahapan untuk mempersiapkan diri menuju Pilkada 27 November dan diharapkan suasana kondusif yang sudah berjalan baik sejak kick-off kampanye berlangsung bisa dijaga oleh semua pihak termasuk oleh paslon, tim sukses, dan simpatisan. Ketua KPU Teluk Wondama, Septinus Romabur, kepada TVRI Papua Barat di Wasior mengaku dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, KPU bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif dan terbukti hingga kini situasi itu tetap terjaga. Romabur juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal perjalanan tahapan hingga nanti pada puncak Pilkada tanggal 27 November mendatang. Kita tahapan sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada sampai dengan hari ini kita berada di tahapan pengumuman KPPS dan kita sedang ada di tahapan pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS itu. Dari 102 TPS yang ada di Kabupaten Teluk Wondama yang dimana dapat membutuhkan anggota KPPS yang sebanyak 114 orang itu. Di kabupaten maupun di KPU sendiri sampai dengan hari ini kita baik-baik saja dan keadaan ini terkendali dan berjalan dengan kondusif. Karena kami dapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Teluk Wondama yang telah menurunkan personil untuk dapat menjaga. Untuk diketahui setelah dilakukan perbaikan terhadap DPT untuk Pilkada 27 November mengalami kenaikan DPT di mana pada Pileg sebanyak 26.513 pemilih, sedangkan pada Pilkada 27 November nanti naik menjadi 27.695 pemilih. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke Kabupaten Fakfak. Saudara, Kamis 10 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Diklat Pemda Fakfak berlangsung sosialisasi aturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam acara sosialisasi aturan perundang-undangan terkait aturan organisasi kemasyarakatan yang kemudian disingkat Ormas, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak, ada dua pembicara yang menyampaikan materi. Materi pertama tentang pengantar penjelasan persyaratan pendaftaran Ormas termasuk penertiban surat keterangan terdaftar, disampaikan Kepala Bidang Ekososbud dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak, Leni Jeti. Dan materi kedua, pelaksanaan pendaftaran dan pemberian bantuan dana hibah kepada Ormas terdaftar di Kabupaten Fakfak, yang disampaikan oleh Firnalisi Wanggabus, Kepala Seksi Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak. Sesuai pantauan Tim Liputan, kegiatan sosialisasi aturan perundang-undangan terkait Ormas dibuka oleh PLH Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak, Saidalila Ali, mewakili Kepala Badan dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang, para perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi perempuan, termasuk para wartawan yang bernaung pada organisasi pers yang ada di Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Balai Diklat Pemda Fakfak Provinsi Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu di saat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa ada 240 ormas yang terdaftar tetapi belum menerapkan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi aturan terkait ormas agar tertib dan taat aturan, serta rajin memberikan laporan kegiatan kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disingkat Kesbangpol Kabupaten Fakfak kepada Tim Liputan yang diwakili oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Saidalila Ali. Kepada Tim Liputan, Saidali mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi ormas agar tertib administrasi
dan secara khusus tertib pengelolaan dana hibah dari pemerintah daerah Fakfak. Baik, terima kasih. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan sosialisasi organisasi kemasyarakatan pada Kabupaten Fakfak tahun 2024 ini adalah untuk mengedukasi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Fakfak agar bisa tertib dalam administrasi, tertib dalam pengurusan dana hibah, dan juga tertib dalam mempertanggungjawabkan dana hibah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ini organisasi cukup banyak ya di Kabupaten Fakfak, sehingga kita memfilter, kita menyaring mana organisasi yang benar-benar merupakan organisasi kemasyarakatan dan juga mana yang benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih. Sesuai data evaluasi yang disampaikan dalam materi hari ini, terdapat banyak ormas di Kabupaten Fakfak, kurang lebih 240 ormas yang belum melakukan kewajibannya, melaporkan kepada pemerintah bahkan secara rutin memberikan laporan. Secara khusus ketika mendapatkan keterangan tanda keberadaan dari Kesbangpol, maka wajib memberikan laporan kembali kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak. Baik, terkait dengan kendala ormas yang belum mendaftar itu, mungkin selama ini miskomunikasi saja ya, dalam artian mungkin mereka belum paham aja. Sesungguhnya ketika mereka datang ke Kesbangpol, ketika mereka menanyakan kami, pasti dapat memberikan pemahaman-pemahaman. Sejatinya tidak ada persyaratan yang susah. Jadi datang saja ke Kesbangpol, minta persyaratannya, insya Allah pasti kami akan penuhi, gitu aja. Ya, kurang lebih 250 ormas yang ada di Kabupaten Fakfak. Khusus ormas-ormas yang menerima hibah, karena sejatinya mengurus SKT-nya di Kesbangpol, maka wajib memberikan pertanggungjawaban dana hibah kepada Kesbangpol. Kenapa demikian? Karena kami juga dari Kesbangpol biasa dievaluasi oleh pimpinan terkait dengan barang-barang ini. Ini kan uang negara, bagaimana uang negara itu kami sama-sama mempertanggungjawabkannya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya bagi organisasi kemasyarakatan yang menerima dana hibah wajib memberikan tembusan laporannya kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Masih seputar pilkada, kita ke Kabupaten Manokwari. Saudara warga kompleks Fanimo atau Fanindi Pantai Belakang Hadimol, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, menyambut kedatangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Manokwari, Bernard Sefnat Boneftar dan Edi Waluyo. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Manokwari, Bernard Sefnat Boneftar dan Edi Waluyo saat berkunjung ke warga kompleks Fanimo disambut hangat warga dengan suatu prosesi adat. Usai diterima melalui prosesi adat, kemudian warga mengantar paslon berbudi menuju tempat pertemuan yang jaraknya kurang lebih setengah kilometer dengan berjalan kaki melewati poros jalan. Suara tifa mengantar langkah kaki paslon berbudi memasuki area kompleks dan warga membludak menyambut paslon berbudi. Nampak isak tangis bercampur kebahagiaan warga diluapkan karena dapat dikunjungi oleh calon bupati dan calon wakil bupati Manokwari, Bernard Sefnat Boneftar dan Edi Waluyo. Saat bertatap muka dengan warga, pasangan berbudi mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Fanimo atas penyambutannya dan berharap penyambutan ini membawa pasangan ini memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Manokwari 27 November mendatang. Diakui bersama rakyat Manokwari, pasangan ini mampu mewujudkan perubahan di Kabupaten Manokwari yang beriman dan bermartabat. Kami datang dengan tim, justru saatnya inilah kita harus mendengar daripada warga ini apa maunya. Banyak yang dilakukan saat ini adalah pembangunan, tapi akhirnya rakyat juga tidak bisa menikmati bangunan itu. Dan saya sudah punya anak-anak dari dulu bahwa ketika kita membangun sesuatu, kita harus ajak rakyat duduk bersama, mendengar bersama apa yang menjadi keinginan. Melalui hati nurani Bapak Ibu sekalian, adik kakak dan saudara sekalian, pada tanggal 27 November, coblos nomor urut 1 berbudi. Kami dua diantar oleh tua-tua tadi, itu hal yang mahal. Makna dari bunyi tifa untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan bersama, untuk kehidupan dalam suka dan duka, untuk kehidupan dalam bahaya.
Tapi tifa itu bunyi untuk menuntun kepada suatu kehidupan yang baik, penuh harapan, dan harus membawa rakyat pemilik tifa itu menjadi bahagia dan senang. Pertemuan bersama paslon berbudi adalah berkat kerjasama antara relawan dan warga setempat, dan itu nampak dari menyiapkan tenda dan kursi, sound system, sampai dengan konsumsi. Warga yang menghadiri pertemuan tersebut selain warga Vanindi Pantai, tetapi juga warga sekitar seperti Arawi, Pasir Putih, Susweni, Amban, Mangguapi, Puncak Mulyono, dan Sowi. Sementara itu, saudara, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Manokwari, Bernard Sefnat Boneftar dan Edi Waluyo, merupakan sosok yang syarat akan pengalaman di dalam dunia birokrasi. Ini nampak karena dari dukungan penuh dari warga Manokwari. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bernard Sefnat Boneftar, Edi Waluyo merupakan pamong yang sudah mengabdikan diri mulai dari pemerintahan tingkat kelurahan, distrik sampai kabupaten dan kota hingga purna tugas. Dari pengabdian kedua pamong ini, selain infrastruktur juga memberdayakan manusia dan hasil karya lainnya telah ditoreh keduanya. Rekam jejak inilah yang membuat warga Manokwari bersimpati kepada kedua sosok pasangan berbudi, sehingga nampak warga Manokwari melalui hati nurani rakyat mengusung kedua pamong tersebut guna mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manokwari. Saat turun mensosialisasikan kontestasi Pilkada 27 November, pasangan berbudi juga mencoba menarik aspirasi warga agar bisa dijadikan sebagai program kerja di masa kepemimpinan yang baru. Potret kemiskinan sebenarnya kota ini ada di Teluk Sawaibu. Tapi sampai ketika ini mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan di Teluk Sawaibu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang kita ada di Teluk Sawaibu, mari kita memberikan dukungan kepada berbudi. Karena air mata dari setiap pemuda dan mama-mama. Hari ini Tuhan nyatakan bahwa Prabowo kembali timbul. Boneftar tadi Manokwari. Cepat. Kalau saya bilang Boneftar, semua bilang bungkus nomor 1. Boneftar. Saya juga ibu penjual di pasar. Bagaimana merasakan penderitaan yang begitu menjerit kalau jadi pedagang. Saya minta kedua bapak sudah harga mati, mari kita berikan dapukan. Harga mati bagi bupati terpilih. Ini pemakaian Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mujizat untuk kita orang Papua, bahwa Tuhan punya hati untuk orang Papua. Akhirnya Boneftar naik lagi dari perahu yang sudah tenggelam. Jadi anak-anak mau tamat, bapak bikin suatu perda supaya anak-anak di sekitar pesisir ini, karena ekonomi kemiskinan yang paling tinggi ada di pesisir, bukan di gunung. Jadi kedua bapak dengan kasih sayang, ingat itu baik. Kalau anak-anak itu lihat dong punya identitas dari Vanindi Pantai, dari Arbuki, Whisky, Anggrek, pegang dorang ke Seloker, dah selesai. Suara akar rumput terdengar di mana-mana, baik di gunung, lembah, dan pesisir. Bahkan harus ada perubahan di kota Manokwari. Karena itu pasangan berbudi diusung oleh suara akar rumput di kota Manokwari dalam mewujudkan Manokwari yang penuh damai dan bermartabat. Auris Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja.
sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kam rugi kalau kam tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kam gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kam tara kosong kalau kam taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, berkampanye di Kampung Aimasi, SP3 Distrik Frafi, pasangan calon Bupati nomor urut 2 Hermus Indo dan Mugiono, selain memaparkan visi misi, paslon dengan jargon hero juga menerima aspirasi masyarakat. Rabu 9 Oktober 2024, selain berkampanye di Kampung Macuan Distrik Masni Utara dan Bewi Subur Distrik Masni, Hermus Indo dan Mugiono juga berkampanye di Kampung Aimasi Distrik Prafi. Dalam kampanye tersebut, selain menyampaikan visi misi hero, Hermus Indo juga menyampaikan permohonan maaf jika di kepemimpinan sebelumnya masih banyak program yang tidak menyentuh warga Kampung Aimasi. Oleh karena itu, paslon hero berharap masyarakat memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya bersama Mugiono untuk memimpin Kabupaten Manokwari. Dengan kerendahan hati dan juga penuh cinta dan kasih sayang, kami memohon dukungan doa dan restu dari seluruh warga masyarakat Manokwari, termasuk warga masyarakat di Kampung Aimasi ini, sekiranya pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, Bapak Ibu kiranya memberikan kepercayaan kepada kami berdua, pasangan hero, untuk dapat memimpin Kabupaten Manokwari untuk kita semua untuk periode yang kedua 5 tahun ke depan. Menangkan dan berikan suara untuk saya, Hermus Indo, bersama-sama dengan Haji Mugiono. Hermus Indo juga menyampaikan jika paslon hero didukung oleh 12 partai politik serta didukung oleh partai berpengaruh yakni Partai Gerindra. Oleh karena itu, masyarakat harus sejalan sehingga kemenangan dapat diperoleh. Dalam kampanye paslon hero, anggota DPR Kabupaten Manokwari terpilih, Siswanto, juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada paslon hero pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nanti tanggal 27 November yang tepatnya adalah hari Rabu. Jadi Bapak Ibu semua, kami berharap gak usah AIUE, sing penting 27 datang ke TPS. Datang ke TPS, yang pertama buka kertas suara, yang nomor 2 dicoblos, yang nomor 3 dimasukkan kertas suara, kotak suara. Jadi munbar. Jadi yang pertama buka kertas suara, yang nomor 2 dicoblos, yang nomor 3 dilipat masukkan kotak suara. Hero! Menang! Tidak hanya memaparkan visi dan misi kampanye yang berlangsung di Kampung Aimasi Distrik Prafi, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mereka kepada paslon hero yang diterima langsung oleh kedua paslon. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang mana sudah dijalankan program-programnya, khususnya lampu jalan dan bantuan untuk stimulan para petani atau kelompok-kelompok tani dan juga alun-alun. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siswanto yang selalu mendampingi para petani dan juga mengawal untuk proposal-proposal dari SP3. Ini semua karena Bapak Siswanto adalah wakil rakyat dari SP3. Permohonan-permohonan ini saya serahkan kepada Bapak Bupati, pertama untuk pertanian permohonannya. Pertama memohon bantuan bibit-bibit pertanian karena banyak tanaman yang sudah ditanam orang-orang jelek, dan alsintan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pasangan Hermus Indo dan Mugiono berjanji siap mewujudkan aspirasi masyarakat Masni Utara apabila terpilih pada Pilkada Manokwari 27 November mendatang. Lakukan kampanye di Kampung Macuan Distrik Masni Utara pada Rabu 9 Oktober 2024.
Pasangan Hermus Indo dan Mugiono memaparkan berbagai program strategis yang siap dilakukan dalam periode 5 tahun, serta melanjutkan fondasi pembangunan yang telah diletakkan pada kepemimpinan Hebo, Hermus Indo dan Edi Budoyo, baik program fisik maupun non-fisik. Selain memaparkan berbagai program pembangunan dan program pro-rakyat, Paslon Hero juga menerima aspirasi dari masyarakat SP5 yang siap mendukung Hermus Indo dan Mugiono. Aspirasi yang disampaikan diantaranya pembangunan pasar, perhatikan tenaga guna honorer, dan juga pembangunan jalan. Amin. Alamat SP5, udah lebih dari 3 tahun saya di SP5. Saya berhasil di Ternate. Jadi perlu masyarakat tahu, ini aspirasi kita masyarakat. Saya mewakili masyarakat, ada aspirasi kita di sini. Ada beberapa item di sini, termasuk pembuatan pasar, kondisikan guru honor, pembuatan jalan, tolong dulu untuk menangkan Pak Hermus dengan Pak Mugiono. Periode kemarin 80%, kalau bisa periode ini bukan bisa lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama bapak-bapak sebagai anggota dewan yang merasa suara kemarin, tolong didukung program kami. Program kami kalau sampai tidak dukung, kalian masuk susah. Susah kalian masuk susah SP5. Makanya tolong anggota dewan dukung program kami. Kira-kira begitu, mungkin dari saya kira. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Paslon Hero, Hermus Indo sebagai calon Bupati Petahana memastikan bahwa aspirasi yang mereka terima akan ditindaklanjuti bersama anggota DPRD yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Paslon Hero nomor urut 2. Diterima oleh pasangan kami dan juga tim koalisi pemenangan Hero. Kami berkomitmen nanti ketika pemilihan umum kepala daerah tanggal 23 nanti, setelah kami memenangkan kontestasi pilkada Kabupaten Manokwari, kami bertanggung jawab. Saya bersama-sama dengan Wakil Bupati didukung oleh seluruh anggota DPR Kabupaten Manokwari, daerah pemilihan 4 bertanggung jawab sepenuhnya untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi harapan dan juga aspirasi dari masyarakat di distrik Masni Utara. Kiranya Tuhan yang Calon Wakil Bupati Manokwari, Mugiono, dalam orasi politiknya mengajak masyarakat SP5 untuk memberikan hak suaranya kepada Hermus Indo, satu-satunya putra Arfak yang telah direkomendasikan dalam musyawarah adat. Selain itu, dirinya juga yang berlatar belakang anak petani akan lebih memahami apa yang dirasakan para petani. Putra asli Arfak yang telah ditetapkan dari musyawarah besar suku besar Arfak di Manokwari Selatan memutuskan calon Bupati Manokwari dari Arfak yang satu nama. Siapa itu? Hermus Indo. Kita tinggal di tanah Arfak, kita menghargai suku besar Arfak yang telah memutuskan musyawarah besarnya, yaitu mendukung Pak Hermus Indo. Seorang petani, seorang transmigrasi, saya akan lebih bisa memahami kondisi yang ada di SP5 terutama. Makanya nanti kalau Pak Bupati jadi mau bikin pasar, itu juga pasar bertani dulu. Tadi Pak Asis sudah sampaikan, kalau menyuruh saya yang ingatkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara pasangan Hermus Indo dan Mugiono, calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari siap menjalankan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi anak petani dan nelayan apabila keduanya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Berkampanye di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni pada Rabu 9 Oktober 2024, pasangan Hermus Indo dan Mugiono mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Hero karena mereka sangat siap untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Hermus Indo, calon Bupati Manokwari, menyampaikan pada kepemimpinannya bersama Edi Budoyo dengan keterbatasan waktu, program yang terrealisasi masih sangat sedikit, yakni program strategis yang bermanfaat bagi banyak orang, sehingga banyak program yang belum menyentuh masyarakat, termasuk Kampung Bowi Subur dan sekitarnya. Selain akan melanjutkan landasan program yang telah diletakkan olehnya bersama Edi Budoyo,
Paslon Hero juga akan menyiapkan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi anak petani dan nelayan. Program unggulan lainnya adalah saya dengan Bapak Haji Mugiono bersama-sama dengan dukungan dari partai politik dan juga anggota DPR, kita ingin mewujudkan pendidikan gratis bagi anak-anak kita semuanya. Setuju? Pendidikan gratis akan kita berikan untuk anak-anak kita. Tidak hanya itu, tapi beasiswa khusus untuk anak-anak petani dan juga anak-anak nelayan. Jadi kalau ada anak petani, anak nelayan yang sudah tamat SMA dan ingin melanjutkan perguruan tinggi, kita data, kita biayai sampai selesai. Masyarakat juga diajak untuk tidak menyia-nyiakan suara kepada pasangan yang kalah, akan tetapi diberikan kepada pasangan yang akan menang di tanggal 27 November 2024 mendatang, yakni Paslon Hero. Paslon Hero dipastikan menang di Pilkada Manokwari karena Hero mendapat dukungan dari 12 partai politik, Domingus Mandacan dan juga Prabowo. Saya ingin mengajak, mari kita pilih yang menang. Jangan sia-siakan suara untuk yang kalah. Indikator kemenangannya apa? Yang pertama, kita ini didukung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo. Tadi sudah disampaikan. Betul ya? Iya, tanggal 20 dilantik. Presiden tidak kasih, dia surat ke yang lain, dia kasih ke kita. Nah, kemudian kita juga didukung oleh Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan. Dia sudah kasih, dia punya partai ke kita. Walaupun ada yang klaim sana sini, kemudian beliau bilang dia berdiri netral. Kita juga didukung oleh 12 anggota DPR Provinsi Papua Barat. Kemudian 37 anggota DPRK Kabupaten Manokwari. 13 partai politik. Ya, 13 partai politik. Terus kita juga didukung oleh mayoritas masyarakat Nusantara. Kemudian suku besar Arfak tidak pecah. Betulkah tidak? Kalaupun ada yang bilang dia pecah, itu nanti hari dong kembali semua. Selain program beasiswa dan pendidikan gratis yang disiapkan Paslon Hero, ada beberapa program lainnya yang disiapkan, yakni pengaspalan ruas jalan di SP6, pembangunan pabrik pakan ternak, serta program pro rakyat lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diajak memilih pasangan yang tepat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Hermus Indo dan Haji Mugiono membuka pelaksanaan Lomba Gawang Mini Hero Cup tahun 2024. Pembukaan Lomba Gawang Mini Hero Cup 2024 tersebut berlangsung di Jalan Gaya Baru Wosi, Manokwari pada Kamis 10 Oktober 2024. Calon Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya ketika membuka Hero Cup Gawang Mini 2024 mengatakan bahwa ajang ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengolah kemampuan dalam bidang olahraga, sekaligus menjunjung tinggi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dengan baik untuk mengolah kemampuan ya. Di sini kita belajar untuk bermain yang baik dan saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tapi saya lihat hari ini pertandingan bola dan juga olahraga hari ini sudah membangun kesetaraan ya, kesetaraan gender. Jadi tidak hanya laki-laki yang main bola, tapi hari ini perempuan juga sudah main bola. Jadi ya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki harkat dan martabat yang sama. Selain itu, calon Bupati Manokwari dengan jargon hero ini juga sekaligus mengingatkan kepada remaja gaya baru agar menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan Gawang Mini Hero Cup 2024. Ya, khusus untuk Regaba, remaja gaya baru, ya, dan Musawa, saya ingin menyampaikan, mari kita jadi tuan rumah yang baik. Betulkah? Saya tidak mau dengar nanti Nusawa dan Regaba bikin masalah gara-gara kita punya tamu yang datang mungkin main bagus kah baru kita kalah. Betul? Betulkah tidak? Nanti besok kita bikin lagi orang sudah tidak mau datang kemari. Pembukaan Lomba Gawang Mini Hero Cup 2024 tersebut
secara resmi dibuka ketika tamu undangan yang hadir bersama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari dengan jargon hero tersebut ikut serta menendang bola ke gawang mini yang telah disediakan oleh panitia. Aprilia Nikmur, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Jumat 11 Oktober 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.